The next one, lagu kita Aku Jalan Kebenaran. Sebentar lagi kita akan menjalankan tangguh. Saya minta Pausula kalau kita dalam doa sebelum kita jalankan tangguh. Rumah tenang tak? Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu sekali lagi dan ingin mengatakan syukur dan terima kasih kami karena kasih kemurahan Tuhan, berkat kasih Tuhan buat kami sepanjang minggu ini dan sepanjang masa-masa yang sudah. Engkau telah memberkati kami dalam pekerjaan kami, Engkau telah memberkati dalam kesehatan kami, bahkan dalam apapun yang kami lakukan, semuanya itu adalah datang daripada Engkau. Jadi layaklah Engkau Tuhan kami sembah,
Layaklah Engkau Tuhan kami sanjung pada pagi hari ini. Jadi saat ini Tuhan, inilah kami ingin menyatakan kasih kami kepada Tuhan melalui persembahan yang sedikit yang akan kami hulurkan pada pagi hari ini. Biarpun sedikit Tuhan, inilah tanda kasih kami. Karena kami tahu Engkau yang telah dahulu mengasihi kami, dan layaklah kami Tuhan mengatakan kebaikan Tuhan itu melalui persembahan kami pada pagi hari ini. Berkati kami bersama, berkati tangan-tangan yang akan menghulur, bahkan juga Tuhan yang tidak sempat menghulur pun. Kami berdoa pada pagi hari ini, biar Tuhan terus memberkati. Kami berdoa juga menyerahkan pemimpin gereja yang ditugaskan untuk mengendali pembendaharaan Tuhan. Kami mohon hikmat daripada surga, Engkau juga menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Bahwa di tempat ini hanyalah untuk kami menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Konsul. Sementara kita menjalankan tanggung, kita akan angkat satu pujian nyanyi kudus. Lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu sujud, bersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha
hujan, awan kemuliaan. Rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Kita ulang lagi, ya Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Roh hatiku Yang awan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. yang awan lagi. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku sekali lagi. Memenuhi hatiku. Tuhan, oleh karena penyertaan Roh Kudus Tuhan, kami akan mampu bertahan sampai ke garis akhir hidup kami. Oleh karena penyertaan Roh Kudus-Mu dan terang firman Tuhan Yesus, kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah terus terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami juga sudah mengangkatkan semua pujian hormat kami kepada Tuhan Yesus pada pagi ini. Biarlah semuanya menjadi satu persembahan yang hidup kudus berkenan depan-Mu. Dan kami terus mengalami Tuhan, dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tiba juga masanya kami belajar dari firman-Mu. Tolong kami semua, khususnya bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, Tuhan pakai dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya. Amin. Oke, silakan Tuhan berkati semua. Terima kasih untuk keterlibatan kita semua. Demikian juga tim pujian penyembahan kita yang telah membawa kita menyembah Tuhan bersama-sama pada pagi ini. Dan sekali lagi saya alu-alukan kedatangan kita semua, sidang Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi.
Dan kita sangat percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, yang sangat mempedulikan kehidupan kita. Apapun yang kita alami setiap hari, apapun yang kita lalui setiap hari, kita sangat percaya Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Jadi dalam kesempatan yang saya miliki pada hari ini, saya akan teruskan tema kita. Karena dalam bulan ini saya membawa kita belajar satu subtema yang berbicara tentang perjuangan sampai ke garis akhir. Ini merupakan satu perkara yang sangat penting, karena baik saya maupun jemaat Tuhan sekalian, kita masih dalam perjuangan kita. Namun ada satu kalimat ataupun satu perkara yang cukup penting kita bahas pada hari ini, yaitu sementara kita meneruskan perjuangan kita, kita memerlukan hikmat Tuhan. Ini sangat penting, sangat menolong kita, baik saya dan kita semua. Itu yang kita belajar pada hari ini. Oleh itu, mari kita sama-sama melihat dari Amsal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Ini merupakan satu teks yang saya sediakan untuk kita belajar pada hari ini. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Kita membaca bagian ini bersama-sama. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Kita membaca bersama-sama dengan suara yang sederhana dan juga perlahan. 1, 2 baca. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang muda menghina hikmat dan didikan. Waktu Salomo dipilih menggantikan bapaknya Daud menjadi Raja Israel, ini kita boleh lihat dalam teks yang sebelum ini, dalam Raja-Raja dan Tawarik juga menjelaskan tentang apa tindakan Salomo, apa yang dilakukan oleh Salomo setelah dia mengetahui bahwa dia dipilih untuk menjadi raja. Jadi melalui satu sikap yang tunduk dan sujud kepada Tuhan, dia berdoa minta hikmat. Kalau kita membaca dalam teks yang dalam satu Raja-Raja, dalam satu Raja-Raja 3 ayat 5, 9, 11 dan seterusnya, ini merupakan satu jawaban doa Salomo. Dan Tuhan katakan, kamu minta hikmat. Walaupun kamu minta hikmat, tapi saya juga tambah yang lain, kata Tuhan. Dia beri dia kekayaan, dia beri dia kesejahteraan, dia beri dia perlindungan, sebagainya. Tapi satu perkara yang penting ini yang diminta oleh Salomo, hikmat. Karena dia meminta supaya saya boleh mengatur rakyat jelata, supaya saya beri kebijaksanaan mengatur dalam kerjaan Israel. Jadi dari satu peristiwa ini, saya juga mendapat satu masukan daripada bahagian ini. Rupa-rupanya Tuhan memang dengar doa kita, dan dia bukan hanya menjawab apa yang kita minta, tapi dia kadang-kadang menambah, dia melengkapi, dia menyempurnakan. Seperti mana yang pernah terjadi dalam kehidupan Salomo. Salomo hanya minta hikmat, tapi rupa-rupanya Tuhan dia beri bonus yang lain, kekayaan, kesejahteraan dan sebagainya. Itu sama dia. Jadi kalau dia telah melakukan sesuatu dalam kehidupan Salomo, tidak heran juga itu akan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya pada hari ini juga. Oleh itu kita tidak perlu khawatir, walaupun kita punya doa mungkin sampai 1-2 saja, dan Tuhan adalah yang berkuasa, yang sempurna
dapat mengenal apa yang masih kita perlukan dalam kehidupan kita. Itu yang saya dapat dari sikap Salomo berdoa, dan Tuhan menjawab doanya. Namun pada hari ini saudara, Amsal ini ditulis oleh Salomo dan diberitakan kepada kita pada hari ini, sehingga Tuhan telah benar-benar memberi dia hikmat. Dan dari hikmat itulah dia menulis beberapa pengajaran yang kita belajar hari ini. Ini merupakan yang dia dapat daripada Tuhan, dan dia turunkan dalam bagian ini, dan juga bagian yang lain. Tapi kita belajar sedikit dari bagian yang pernah dinyatakan oleh Salomo. Oleh itu tema kita pada hari ini adalah kita perlukan hikmat Tuhan. Karena dalam bulan ini saya mengajak kita belajar tentang berjuang sampai ke garis akhir. Jangan berhenti saudara, jangan berhenti mengikuti Tuhan. Apapun kesusahan, cabaran, tekanan, pergumulan yang ada, jangan berhenti ikut Tuhan. Kita harus teruskan ikut Tuhan. Kita harus setia ikut Tuhan sampai ke garis akhir. Itu artinya berjuang sampai ke garis akhir. Oleh itu dalam perjuangan kita itu jangan kita hanya dengan tangan kosong saja. Nanti kita akan berhenti. Kita harus mempunyai hikmat daripada Tuhan. Berbekalkan hikmat daripada Tuhan, itulah kita boleh percaya sampai ke garis akhir saudara. Baik saya maupun kamu semua, kita semua, yang tua, yang muda, dan kita semua akan sampai ke garis akhir dengan suksesnya karena hikmat Tuhan. Oleh itu tema kita adalah kita perlukan hikmat Tuhan. Saya dan kita semua perlukan hikmat Tuhan. Karena dalam kehidupan kita ini ada yang sebagai anak, ada yang sebagai pengusaha. Seperti kata dilihat tadi itu dalam pengertian dia, saya tidak tahu, tapi saya memang tahu ada berbagai ataupun jenis-jenis cabaran, dugaan dan sebagainya. Itu dunia dia, tapi oleh karena ada hikmat Tuhan akan mampu melangkah dengan suksesnya, bukan karena kekuatan kita. Demikian juga bagi yang muda dan yang tua, siapapun kita. Mungkin banyak pergumulan kita, banyak yang kita alami. Memang kita tidak dapat tanggung dia sendiri saudara, memang tidak dapat. Saya sebagai pastor pun tidak dapat mengembalakan sidang ini dengan hikmat saya sendiri, dengan kekuatan saya sendiri. Saya setiap hari memerlukan hikmat Tuhan. Semua kita, baik papa maupun emak, anak-anak dan orang tua, datuk nenek, kita perlukan hikmat Tuhan. Ada 3 perkara yang kita perlu belajar hari ini untuk merespon tentang tema kita pada hari ini. Kita sama-sama perlukan hikmat Tuhan. Yang pertama, fungsi dia. Karena ada fungsi hikmat itu dalam kehidupan kita. Ayat 1 sampai 4 sebenarnya satu, tapi saya kupas ayat 3 dan 4. Ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. 4, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi saudara, ini merupakan fungsi hikmat itu dalam kehidupan kita. Dia memberi kita didikan, dia memberi kita kepandaian, dia memberi kita yang baru. Jangan berhenti mencari hikmat itu, karena hikmat itu adalah daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah habis hikmat. Dia akan terus beri asalkan kita mempunyai kerinduan untuk mendapatkan hikmat itu. Kalau kita melihat kehidupan Musa, waktu dia diangkat daripada sungai Nil oleh putri Firaun, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia diajar dalam pendidikan dan hikmat-hikmat yang ada dalam kerajaan Mesir pada masa itu. Jadi Mesir pada zaman itu merupakan salah satu negara kerajaan yang memang top, di antara yang lain juga. Tidak kalah juga Mesir pada masa itu. Jadi puji Tuhan karena Musa juga dididik dalam beberapa hikmat, pengajaran, kepandaian dalam istana. Bukan semua rakyat Mesir sendiri pun tidak mendapat pendidikan seperti Musa. Walaupun dia adalah rakyat Mesir, tetapi Musa adalah seorang Ibrani yang beruntung karena dia diajar di istana. Kita ini tidak pernah diajar di istana, kita hanya diajar di sekolah-sekolah. Tapi Musa spesial.
dia diajar. Selama dia diam bersama dengan putri Firaun, apa yang ada, pengetahuan yang ada, hikmat-hikmat yang ada, diajar kepada Musa. Dia belum menjadi nabi pada masa itu, dia terus diajar. Dan umur dia 40 tahun dia lari ke padang gurun. Karena dia mau dibunuh, karena dia menolong orang Ibrani satu ketika. Dia melari ke diri. Dan tidak lama umur dia kurang lebih 80 tahun baru dia dipanggil Tuhan untuk membawa orang Mesir keluar daripada membawa orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Tetapi dia sudah ada hikmat, dia sudah ada pengetahuan, dia tidak kosong. Dia sudah belajar dari Mesir, dia sudah belajar. Demikian juga Samuel juga adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan mengurapi raja-raja Israel dan sebagainya. Dia dididik dalam pengawasan Imam Eli. Imam Eli mengajar dia. Firman Tuhan mengatakan dia diajar di rumah tempat Imam Eli, karena dia imam pada masa itu. Sudah tentu dia di rumah ibadah orang Israel pada masa itu. Dia juga ada dua orang anak yang begitu jahat, tapi Samuel tetap diajar di dalam pengawasan Imam Eli. Murid-murid Tuhan Yesus diajar 3 tahun lebih bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah guru mereka yang mengajar mereka dengan secara teori, secara lisan dan juga praktikal. Lisan dan praktikal diajar oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum mereka menjadi penerus yang menjadi orang yang mengajar firman lagi pada orang lain setelah Yesus naik ke surga. Jadi saudara, ini adalah proses-proses yang dilakukan, yang diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan hamba-hambanya, termasuk kita hari ini. Oleh itu, apabila kita mau diberkati Tuhan dengan berbagai hikmat, kita harus relakanlah diri kita untuk diajar oleh Tuhan. Karena cara Tuhan mengajar kita tidak mungkin sama dengan cara dia mengajar murid-muridnya, mungkin tidak sama dengan dia mengajar Musa, tapi ada cara Tuhan mengajar kita semua. Tidak lain tidak bukan itu adalah daripada firman Tuhan, saudara. Jadi Alkitab merupakan satu sumber yang tetap, sumber yang sempurna, di mana Tuhan selalu menggunakan itu mengajar kita. Oleh itu jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih, selain daripada sekolah minggu, kita harus mengajar anak-anak kita di rumah juga. Karena itu merupakan tanggung jawab kita. Kalau anak-anak suka menyanyi, tidak salah beli CD rohani. Kalau anak-anak kita suka membaca, tidak salah kita membeli bacaan rohani untuk melengkapi anak-anak kita. Jadi kami sudah praktik itu sejak mereka ini, anak-anak kami yang 3 ini, sejak mereka masih kecil. Karena mereka waktu kecil suka menyanyi, kami beli CD yang di dubbing itu. Ya ada 5 ringgit, ada murah dulu. Kita usaha beli. Kita tidak dapat beli yang original karena mahal, 30 lebih ke 50 lebih. Kita pergi ke kebaktian Esta, kebaktian KKR. Ada orang jual dulu CD. Ada yang 10 ringgit, ada yang 5 ringgit. Kita usaha beli itu. Beli yang untuk anak-anak juga ada, untuk yang dewasa pun ada. Jadi kami sengaja tayangan itu. Kita mau mereka mendengar, belajar, supaya dari sana juga mereka mendapat sesuatu dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi hikmat itu untuk memberikan kecerdasan kepada yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi itulah dari sejak Nabi Musa sudah mengenal bahwa dia dipanggil untuk mengembalakan orang Israel. Dia mengajar mereka, sejak muda kamu harus ajar anak-anak kamu, kata Musa pada orang Israel. Waktu kamu berdiri, waktu kamu bangun berjalan, dimanapun kamu berada, ajarlah anak-anak. Karena dari sanalah mereka mendapat hikmat. Sudah dia menulis dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Itu sebabnya kita juga harus berusaha sungguh-sungguh bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan bersama dengan majelis gereja, dan kita semua harus berusaha
melengkapi anak-anak kita dengan pelajaran-pelajaran baik sekolah minggu, muda-mudi dan semua kita harus dilengkapi. Saya pernah pergi ke Korea tahun 2014 bersama dengan tim misi. Kami pergi ke satu tadika Kristen. Di tadika Kristen itu mereka membawa anak-anak ke kebun. Mereka tidak mengajar anak mereka di kelas saja, tapi saya kagum dengan orang Korea. Mereka membawa anak-anak mereka ke kebun. Mereka sengaja suruh anak-anak itu mencangkul dan menanam dan menyiram dan sebagainya. Ini belum saya lihat di Sarawak, belum saya lihat di Malaysia. Ini orang Korea sudah maju daripada kita. Ada praktikal. Itu anak sekolah minggu pula, anak tadika yang masih belum masuk kerja lagi lah. Tadika umur 5-6 tahun, kurang lebih begitu. Mereka beri dedahan, mereka latihan supaya mereka belajar secara live, bukan saja teori. Dan demikian juga bagi kebenaran firman. Kadang-kadang anak-anak kita lambat belajar daripada khotbah kita. Daripada khotbah kita mungkin dia lambat tangkap itu, saudara. Tapi dia cepat tangkap kalau khotbah itu dihidupkan daripada perbuatan kita, saudara. Ini bukan satu perkara yang mudah. Saya sebagai seorang pastor tidak mudah bagi saya untuk mengkhotbahkan firman Tuhan melalui kehidupan. Jadi dari sana kadang-kadang anak kita akan disentuh oleh Roh Kudus Tuhan karena kita khotbahkan firman melalui kesaksian hidup kita. Jadi saya kagum dengan apa yang dilakukan oleh orang Korea itu. Mereka bawa anak-anak yang kecil di kebun dan mereka melatih mereka supaya dari sana mereka akan masuk. Oh begini, waktu saya kecil saya sudah belajar itu, kata mereka. Demikian juga kita dalam hal kerohanian. Dalam hal Korea, kerohanian ini Tuhan selalu bekerja dengan berbagai cara. Kadang-kadang Tuhan bekerja melalui khotbah. Kadang-kadang Tuhan bekerja melalui kesaksian hidup kita yang mengkhotbahkan firman Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Ini yang sangat berkesan. Itulah orang katakan kesaksian itu lebih nyaring daripada pemberita. Itu adalah tugas kita semua, tugas pastor dan kita semua harus sampaikan hikmat itu melalui kehidupan kita. Next, yang kedua, itu fungsi hikmat. Hikmat ataupun keberadaan hikmat, hakikat hikmat adalah yang kita lihat dalam ayat 5 dan 6. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Jangan berhenti, karena orang bijak pun harus belajar kata amsal. Next, dia katakan baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Itulah sebabnya ada seminar, ada juga konferensi dan juga yang lain-lain. Kalau kita perhatikan, kenapa harus dibuat? Karena hikmat kita manusia ini tidak lengkap, saudara. Karena kita, apalagi kalau kita belajar tentang hikmat daripada firman Tuhan, saya dapat beri satu gambaran seperti ini. Tuhan yang sumber hikmat itu jauh lebih tinggi, jauh lebih sempurna daripada kita yang belajar daripada Dia. Oleh itu kita tidak boleh berhenti seperti yang dikatakan oleh Salomo. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Itulah dia Paulus menulis dalam 1 Korintus 13. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi apapun yang kita sudah ada, karunia-karunia itu memang tidak sempurna, saudara. Itu sebabnya kita terus belajar daripada Tuhan. Karena Paulus sudah menulis itu, memberi satu dorongan kepada kita supaya kita tidak berhenti belajar. Karena nubuatan dan juga apa yang kita sedang perolehi, pengetahuan itu tidak pernah lengkap. Karena Tuhan yang sumber hikmat itu akan terus memberkati kita dengan hikmatnya. Next, yang kedua, fungsi hikmat, keberadaan hikmat itu dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang baik. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat,
perkataan dan teka-teki orang bijak. Harus terus belajar, saudara. Ada satu guru saya dulu waktu kami belajar di Kucing, waktu program Bicila dulu tahun 2006, seorang guru dari Batu Malang. Baru setahun ini doktor ini banyak, seperti bidang-bidang yang lain juga, seperti doktor, ada engineering. Ini bagian bidang bukan teologi, ada engineering tentang elektrik, ada engineering tentang mechanical, dan macam-macam engineering. Begitu juga dokter. Kita tidak boleh katakan dokter itu satu, saudara. Waktu dia mengajar kami, rupanya dokter Erni ini ada 3 dokter sudah. Ada dokter medical, ada dokter saya kurang tahu, tidak teringat yang saya ingat dia ada 3 dokter waktu dia mengajar kami. Saya sudah ada 3 dokter kata dia, tapi saya tidak berhenti belajar. Karena Alkitab ini terlalu agung, terlalu sempurna. Kita sebagai manusia tidak pernah selesai belajar daripada firman, kata Dr. Erni pada masa itu. Wow, ini merupakan sesuatu yang menyentuh hati saya, hati kami semua yang belajar pada masa itu. Supaya jangan terus berhenti waktu kita sudah belajar. Saya masih belajar, kata dia. Ini istri pada Dr. Mulis Takaliwang, pengajar dari Batu Malang pada masa itu. Jadi kalau saya ingat teks ini dengan ucapan Dr. Erni, ini juga mendorong kita untuk terus mencari hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu tidak pernah selesai, tidak pernah habis kita belajar, saudara. Tidak pernah habis, saudara, kita belajar. Karena Tuhan sumber hikmat itu adalah Tuhan yang sempurna, tidak pernah terbatas. Memberi ilham, memberi pengetahuan, memberi sesuatu yang baru untuk kita. Kalau kita melihat pengalaman Nabi dan juga Rasul-Rasul itu dalam Alkitab, tidak pernah mereka berhenti belajar. Nabi-nabi terus belajar Taurat dan terus menulis apa yang mereka dapat daripada Tuhan, mereka terus sampaikan kepada umat Israel dan sebagainya. Demikian juga zaman Rasul-Rasul. Tidak henti-henti juga mereka berprogram, membawa jemaat berkumpul, berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama, belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena Roh Kudus yang hadir bersama dengan mereka akan terus menyatakan arti firman yang mereka belajar, seperti kita hari ini juga, saudara. Oleh itu, kita yang sudah ada pengetahuan yang berhenti terus belajar. Katakan bertuhan, Tuhan, saya mau terus mengenal Engkau. Itulah saya waktu kita mau berdoa tentang beberapa perkara doa tadi itu terus terlintas dari pikiran saya. Itu saya percaya itu adalah gerakan daripada Roh Kudus Tuhan. Dia mau saya sampaikan rencananya dan rencana kita. Ini juga berkaitan dengan hikmat juga. Jadi kita harus ingat bahwa rencana Tuhan itu terlalu agung, terlalu tinggi daripada apa yang kita rancang. Jadi kita kembalikan juga dengan pengetahuan. Pengetahuan kita dengan pengetahuan Tuhan itu jauh berbeda, saudara. Apa yang kita sudah kenal, knowledge kita yang sudah ada pada kita itu tidak mungkin sama dengan apa yang ada pada Tuhan. Tidak mungkin sama, saudara. Pasti yang ada pada Tuhan itu jauh lebih mulia, jauh lebih sempurna, jauh lebih banyak daripada apa yang kita sudah dapat, saudara. Oleh itu kita harus terus rendah hati, terus belajar terus untuk mengalami hikmat Tuhan. Itu sebabnya kita datang ke kebahagiaan seperti ini. Kita selalu buka firman Tuhan, baca Alkitab supaya kita terus mengalami. Ini yang saya dapat juga waktu saya baca Alkitab. Kalau saya baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 hari ini ada yang saya dapat. Dan saya baca lagi minggu depan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ayat yang sama, saya mendapat sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Ini yang berlaku dalam diri saya, karena saya sadar itu adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita miliki itu bukan firman yang sembarangan, bukan hikmat manusia, tapi semuanya diilhamkan oleh Tuhan kepada Rasul, kepada para penulis Alkitab ditulis. Sudah tentu yang menguasai, yang berkuasa di atas semuanya bukan manusia, tapi Roh Kudus Tuhan. Itu sebabnya kita harus terus belajar.
tiap hari belajar, karena hikmat Tuhan tidak pernah habis untuk kita nikmati. Yang terakhir pada hari ini juga cukup penting, bagaimana kita boleh mendapat hikmat itu, sumber hikmat itu. Ini harus senantiasa ada pada diri kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini kunci bagaimana kita boleh mendapat sesuatu daripada Tuhan. Ini rahasia langkah-langkah bagaimana kita mendapat hikmat daripada Tuhan. Next, yang pertama itu takut akan Tuhan. Jadi waktu saya belajar tentang kalimat takut akan Tuhan itu dalam terjemahan dan juga kupasan-kupasan pakar-pakar Alkitab, dan saya simpulkan dalam kalimat yang senang kita tangkap. Rupa-rupanya takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan itu artinya rasa takut kepada Tuhan. Waktu Abraham dicabar oleh Tuhan supaya dia memberi Ishak satu-satunya anak kepada Tuhan di Gunung Moria, bawalah dan persembahkanlah anak itu kepada Tuhan. Baru diberi satu-satunya anak yang dilahirkan umur dia kurang lebih 100 tahun. Umur Abraham baru dia memiliki anak. Umur Sarah 99 tahun baru Ishak dilahirkan. Ini hal yang luar biasa. Kalau sudah umur 99 melahirkan anak itu bukan kemampuan manusia, itu kemampuan Tuhan yang menyertai manusia. Coba ibu-ibu yang sudah umur mau melahirkan, tidak mustahil kalau Tuhan mau beri itu, tidak mustahil bagi Tuhan memberi itu. Seperti mana Sarah juga umur 99 dapat juga, saudara. Jadi kadang-kadang kita boleh berdoa lah, Tuhan kalau kamu mau beri saya anak lagi walaupun umur saya begini, tidak masalah Tuhan, saya sedia, asal kita sedia. Jadi ini merupakan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Abraham dengar bawa anak itu ke Gunung Moria, persembahkan. Baru saya dapat, Tuhan mau minta balik, tapi dia takut akan Tuhan. Ini satu contoh takut akan Tuhan. Dia mau utama Tuhan, walaupun dia begitu sayang kepada Ishak pada masa itu. Walaupun dia baru terima Ishak, dia menyangkal dirinya, biar apa yang Tuhan minta didahulukan. Tuhan didahulukan dan keinginan saya di kemudian. Kurang lebih begitu slogan yang dia tangkap pada masa itu. Biar Tuhan didahulukan, biarkanlah Tuhan didahulukan. Walaupun saya sayang kepada Ishak, tidak apa-apa, karena dia masih beriman. Walaupun dia beri satu, mungkin dia beri yang banyak lagi. Dalam hati dia ada ini, dia taat. Itu artinya takut akan Tuhan. Demikian juga peristiwa yang terjadi waktu Paulus dan Barnabas membangkitkan ataupun menyembuhkan seorang lumpuh di Athena. Orang semua heran, orang yang tidak berjalan sejak lahir tiba-tiba boleh berjalan oleh karena kedua hamba Tuhan ini, Barnabas dan juga Paulus. Jadi orang di sana adalah menyembah pada berhala. Mereka ingat mereka dua itu adalah dewa atau beranak dewa. Biasanya mereka menyembah kepada dewa Zeus dan Hermes pada masa itu. Jadi waktu Paulus dan Barnabas melihat gerak, melihat tindakan mereka itu tidak sama apa yang mereka imani, mereka seakan-akan mau menyembah Paulus dan Barnabas. Mereka buka baju. Jangan, kami ini manusia biasa. Jangan sembah kami. Kurang lebih begitu tindakan Paulus. Yang menyembuhkan orang lumpuh itu bukan kami, tapi yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah Tuhan yang kami beritakan hari ini. Mereka takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan. Sepenuh hati mereka berserah kepada Tuhan. Mereka tidak mencari pujian untuk diri mereka sendiri pada masa itu. Mereka katakan, bukan kami yang menyembuhkan orang lumpuh itu, tapi Tuhan Yesus yang kami beritakan. Kita harus tangkap ini, saudara. Apapun karunia, apapun kehebatan yang Tuhan berikan kepada kita,
Jangan kita katakan dulu saya ini hebat, jangan semua. Nanti tidak lama itu tuh dia tarik balik. Jadi kita harus takut akan Tuhan. Dari sananya permulaan hikmat. Seperti yang pernah terjadi dalam kehidupan Paulus dan Barnabas yang terakhir pada hari ini. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini adalah sesuatu yang kita hindarkan. Ini sesuatu yang kita tidak boleh lakukan. Seperti mana 10 pengintai bersama dengan Yosua dan Kaleb. 10 pengintai ini sudah mendengar firman, sudah mendengar janji Tuhan melalui Musa, dan diingatkan kembali oleh Yosua dan Kaleb. Walaupun orang di sana besar, tembok mereka tegak, tapi Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji kita boleh masuk ke tanah Kanaan. Tuhan sudah berjanji. Tetap mereka tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Walaupun itu adalah janji Tuhan, walaupun itu adalah firman Tuhan. Inilah orang bodoh yang tidak mau mendengar didikan dan ajaran, walaupun sumbernya daripada Tuhan. Yang rugi adalah 10 pengintai dan termasuk Musa sendiri tidak masuk ke tanah Kanaan karena mereka tidak menghormati apa yang daripada Tuhan, hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan yang disampaikan oleh Yosua pada masa itu dan Kaleb. Jadi saudara, jangan kita merugikan diri sendiri. Kalau ada firman yang mengajar kita, kalau ada firman yang menegur kita, kita harus rendah hati. Oh, ini firman Tuhan, saya harus ikut. Apabila kita ikut, kita tidak akan rugi. Apabila kita tidak ikut seperti 10 pengintai ini, kita akan rugi, saudara. Tidak akan mengalami janji dan perjanjian Tuhan. Itulah Yesus katakan dalam teks, dalam Matius katakan, ikutlah jalan yang sempit dan jangan ikut jalan yang lebar. Karena jalan yang sempit itu adalah menyangkal diri dan tetap setia ikut apa yang Tuhan mau, dan jalan yang lebar itu adalah untuk kepentingan diri. Jadi kalau kita tangkap apa yang disampaikan oleh Yesus, kita harus ikut. Jangan kita menghindarkan firman itu seperti 10 pengintai itu. Nanti kita akan rugi dalam kehidupan kita. Next, yang terakhir, ini merupakan sesuatu yang perlu. Kita perlukan hikmat Tuhan sebagai majelis gereja, pastor, ketua dalam rumah tangga. Apapun bidang yang kita ceburi di tempat kita bekerja, kita perlu hikmat Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita berada, dalam kampung halaman kita, dalam keluarga kita, hubungan kita dengan suami istri. Apabila kita memiliki hikmat Tuhan, semuanya akan terjadi, berjalan dengan sukses, dengan bahagia. Bukan karena kita, tetapi karena hikmat yang daripada Tuhan. Kita akan saling mengasihi satu dengan lain, kita saling menghargai satu dengan lain, kita akan berlaku jujur seperti firman yang kita belajar hari ini. Jujur, adil, dan benar dalam apa yang kita lakukan. Tindak tanduk kita akan jujur, adil, dan benar. Bukan karena kekuatan kita, tapi adalah pelajaran dari Tuhan. Kita masuk dalam hati kita lakukan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih oleh karena pada hari ini Tuhan, kami belajar sekali lagi tentang hikmat. Karena sumber hikmat itu datangnya daripada Engkau, Tuhan kami. Engkau pernah memberi hikmat kepada Raja Salomo, dan ditulis dalam beberapa bahagian, termasuk pada hari ini kami belajar dari beberapa bahagian. Tuhan, dengan hikmat-Mu kami akan menjadi berkat. Dengan hikmat-Mu Tuhan, kami akan menjadi alat-Mu yang sempurna dan yang dipakai Tuhan. Dengan hikmat-Mu Tuhan, kami akan mengikuti jalan-Mu. Kami akan mengenal kehendak rencana-Mu, dan kami akan setia kepada Tuhan. Kami akan terus maju dan sampai ke garis akhir dengan suksesnya, oleh karena hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami semua. Cara Tuhan melengkapi kami memang berbeza-beza, tapi sumbernya memang Alkitab. Kami sadar Alkitab merupakan sumber yang kekal, sumber yang sempurna, yang boleh memberi kami berbagai hikmat. Tolong kami semua, sementara kami melayani Kau sebagai majelis gereja IJK Pelayanan, dan juga sebagai
apapun bidang yang kami ceburi, baik di tempat kami bekerja, baik di dalam rumah tangga kami, baik di kampung halaman kami, baik dimanapun Tuhan, biarlah hikmat Tuhan terus menjadi bekal kami, menjadi pedoman kami, menjadi kompas hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah lewat hikmat Tuhan, Roh Kudus Tuhan terus memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup ini sebagai terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih, berkati keperluan gerejamu, berkati pelayanan gerejamu. Tuhan, Engkau mengenal apapun yang kami alami, apa yang kami perlukan, walaupun kami tidak sempurna menyebutkannya. Engkau adalah Tuhan yang sempurna mengenal dan mampu menolong kami, mampu menyatakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kami. Seperti dalam Roma 8, Engkau turut bekerja, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak Tuhan. Kami tidak sesempurna menyebutkannya, tapi Engkau adalah Tuhan yang sempurna mengenal dan akan melakukannya sesuai dengan masa Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini, amin. Jadi saya beri masa kepada berita sidang dan doa penutup. Dipersilakan. Lord is good. Baik, semangat sekali. Lord is good. All the time. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat Tuhan. Jadi pada hari ini saya promosikan baju ini. Saya rindu pakai baju ini. Sebab kami dua suami istri ini kalau mau hari Minggu tak tahu apa mau pakai besok. Apa mau pakai besok. Saya pikir lama sudah tidak pakai baju security guard, itu kita pakailah dan bersama istri saya. Tetapi ini menjadi kehormatan saya juga menjadi pelayan sidang. Jadi pada pagi hari ini minta maaf di kendiri. Saya ambil bahagian pada pagi ini lagi, walaupun saya message dari pagi, saya tidak nampak kamu dari pagi itu saya ambillah tidak. Saya pada maklumat penting mesyuarat kemarin saya akan sampaikan bagi jemaat sekalian pada pagi hari ini. Jadi apabila dikalihan mau kita berdiri yang lama, yang baru datang tadi, tiba-tiba saya terpandang di sudut sana. Kedengaran boleh dia ada anak ini. Jangan kau kedengaran aku bilang, wah anaknya darah kunjang bawa darah itu puya kedengaran aku dia. Ompeng dia darah jadi dia. Piti orang. Kedengaran dia darah kunjang bawa nanti. Jadi wah. Oke, puji Tuhan. Anina jemaat lo alam budara lengkap di bang logi gimana tidak naik puji Tuhan. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu teks firman Tuhan saya kongsi pada pagi hari ini. Sungguh mendalam istilahnya atau pematerian firman Tuhan. Sebab saya menerima banyak message pada pagi hari ini, khususnya daripada keluarga jemaat yang memerlukan Tuhan dalam kehidupan mereka, di mana mereka memerlukan Tuhan di dalam keperluan hidup mereka. Saya terus terpandang ataupun teringat kepada satu teks Yeremia 17 ayat 7 hingga 8. Oke, kalau tidak keberatan saya baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti membuahkan hasil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, konteks pengertian hari ini terlihat di mana kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti ada sedikit subtemanya serta sana. Dalam segala musim kehidupanku, Tuhan adalah andalanku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengerti rintihan, saya mengerti apa yang dihadapi jemaat sekalian, sebab saya mengalami keadaan itu. Okay. Kalau kita lihat daripada gambar yang saudari saya hantar pada pagi hari ini, saya menitis air mata.
sebab saya pernah duduk dalam posisi begitu. Tetapi saya hanya menguatkan dia dengan kuatkanlah, teguhkan hati. Dalam perkataan itu kata-kata lain, kita harus mengandalkan Tuhan. Dalam ada apapun keadaan musim kehidupan ini, kalau kita benar percaya, penuh pengharapan kepada Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kita akan seperti akar-akar yang merembak di batang air itu. Karena apa yang daunnya tetap hijau, yang daunnya tetap, yang kita tetap kuat, yang kita tetap bersukacita di dalam apapun, baik dalam kelemahan tubuh sakit penyakit, dalam menghadapi keadaan yang sukar dalam kehidupan, kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Dan kita juga akan tidak berhenti menghasilkan buah dalam keadaan kita penuh keterbatasan ini juga. Kita tetap menjadi berkat kepada orang lain. Jadi ini yang saya ambil daripada firman Tuhan ini, sebab kita mengandalkan Tuhan. Oke? Jadi diberkatilah kita pada hari ini lewat firman Tuhan yang dibawakan oleh pastor kita. Dari itulah tentang hikmat yang kita harus belajar. Oke? Dan dengan itu juga saya ingin menyampaikan sedikit info suara daerah umum kemarin. Sebab ada beberapa perkara yang harus kita jemaat sekalian dimaklumkan, yaitu tentang usulan ataupun cadangan yang terbaru daripada pihak daerah, di mana kita jemaat sekalian diberitahu bahwa mulai tahun hadapan kadar sumbangan ke daerah barang miri akan dinaikkan. Saya tidak dapat membantah, sebab yang lain dikatakan macam mana cadangan disetujui, semua orang setuju, macam mana mau bantah. Karena ini sudah menjadi keputusan semua yang sore kemarin dia dinaikkan. Kalau gereja ditetapkan Rp400 dan kelompok kelompok ditetapkan Rp300. Itu ada penambahan daripada 300 ke 400, daripada 100 kepada berapa tadi untuk kelompok. Jadi itu penambahan. Ini saya maklumkan ini kepada jemaat sekalian, sebab kita harus bersyukur dan berterima kasih. Sepanjang berapa tahun ini ada hamba Tuhan yang senantiasa melihat sumbangan ini gereja kita ini kepada daerah. Mereka itu adalah daripada keluarga Amai Konsela kita sendiri yang berkomitmen untuk menyumbang setiap bulan untuk daerah. Makluman ini saya berikan kepada jemaat sidang sekalian supaya kita melihat di dalam keperluan. Ada juga cadangan telah diusulkan kemarin untuk melihat pemandaraan gereja, setiap gereja, supaya setiap bulan akan diadakan tabung khas. Dijalankan tabung khas kepada jemaat sekalian untuk dapat membantu untuk menyumbangkan sumbangan daerah. Kenapa mereka naikkan kurang pasti juga, kurang pasti. Tetapi persetujuan telah diberi, jadi ia akan dijalankan pada tahun depan. Itu yang pertama. Kedua, audit dalaman gereja. Setiap gereja harus setiap gereja di bawah naungan BM daerah ini harus melantik audit dalaman gereja masing-masing. Jadi kalau saya tanya itu, tapi tidak ada yang berani bertanya, kenapa harus ada audit dalaman? Karena sudah ditubuhkan satu badan audit ke daerah dan pusat, dan dalaman punya gereja juga harus ada audit yang mengatur, yang membuat audit pemandaraan gereja untuk disalurkan, disampaikan kepada pihak daerah dan sebagainya. Jadi ini dua cadangan telah diputuskan kemarin dan dipersetujui. Dan biasalah laporan pelayanan, sumbangan dan pemandaraan gereja harus dilaporkan kepada pihak daerah. Itu yang keempat. Yang ketiga. Yang keempatnya cadangan. Bukan cadangan di dalam buku perlembagaan ataupun dalam apapun penempatan pastor sebelum ini
kemarin telah diputuskan juga bahwa penempatan pastor di setiap gereja adalah 6 tahun. Oke, 6 tahun. Jadi berarti ada 2 tahun lah. Ini disampaikan kepada setiap gereja sebab banyak isu yang terbangkit kemarin tentang hal-hal ketidaksepahaman, hal-hal yang tidak baik di antara gereja dan hamba Tuhan. Jadi ini satu ketetapan dibuat, bukan cadangan lagi, ketetapan dibuat dan akan diperhalusi dalam satu buku ataupun pelembagaan yang ada. Itu yang difahamkan bagi kami kemarin. Kalau dekat ibu ada, boleh Pak teks kemarin tulis mungkinlah. Ada kamu tulis kemarin ke ya? Tidak ada. Oke, saya ada tulis walaupun tidak bawa pen, tapi telepon itulah yang saudara. Jadi ini saya umumkan kepada pihak gereja, majelis gereja ataupun jemaat sekalian supaya kita tahu setiap penempatan hamba Tuhan itu adalah 6 tahun yaitu ataupun 2 tahun. Tetapi dia ada juga persoalan di sana sebab banyak persoalan diungkitkan kembali karena beberapa perkara. Oke, saya tidak payah menyebutkan tentang itu, tetapi saya hanya mendorong kita supaya kita belajar bekerja sama. Bekerja dalam sama berarti dalam konteks untuk memajukan pelayanan sidang kita, khususnya bersama-sama dengan hamba Tuhan yang melayani kita. Dan jika ada apa-apa perkara yang tidak dapat dielakkan, ada saluran yang tertentu harus digunakan. Oke? Harus digunakan untuk kebaikan bersama-sama. Ini satu peringatan dan ini satu ketegasan yang saya ambil sebagai satu yang harus kita umumkan kepada jemaat sekalian. Oke, itu tentang informasi suara di gereja kemarin. Dan barisan NID untuk 2023-2025 saya sudah highlight di dalam grup kita kemarin saat menerima surat. Itulah dia. Okay. Tidak ada calon, tidak ada yang menawarkan diri untuk jabatan-jabatan tertentu. Jadi mereka itulah menang tanpa bertanding dan juga dinaikkan ke ada satu bendahari itu dinaikkan terus pergi ke bendahari. Sebelum ini dia adalah timbalan, jadi tidak ada yang menawarkan. Jadi itu juga yang sangat kalau kita lihat, kalau saya secara pribadi saya sangat kecewa dengan sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita banyak komplain ataupun banyak juga melakukan sesuatu, tetapi apabila saat itu diperlukan untuk kita menawarkan diri tapi tidak ada yang menawarkan diri, itu satu kesilapan kita sendiri. Oke, kalau saya mau, saya harus borang pencalonan kalau dikatakan layak lah. Tetapi mereka yang banyak bercakap ini tidak juga menghantar borang pencalonan, tiada menghantar borang pencalonan, mereka juga yang akan dipilih terus. Itulah menang tanpa bertanding. Oke, apa yang saya sebut nama mereka, yang paling penting kita tahu masih ketua daerah yang lama Pastor Sakai. Oke, info gereja kita sini saya akan bercakap sedikit lah sebab saya tengok awal lagi. Jadi minta maaf sebab selalu kita ambil masa ini untuk menyampaikan info-info gereja atau maklumat terpenting bagi kita semua pada hari ini. Oke, saya ingin meminta maaf atas satu cara yang saya buat kemarin itu, karena kadang-kadang dalam kesibukan ini mau type ini susah betul. Kalau kita buat, contohnya pagi ini saya mau buat jauh, dia bagi kau pula. Okay. Telepon ini kadang-kadang menyusahkan, tapi ada kebaikannya. Salah type nanti susah. Itulah saya menggunakan voice message kemarin kepada jemaat sekalian, sebab saya tahu itu adalah tanggung jawab kita, saya sebagai pengurus sidang, untuk mengingati kita tentang keahlian keanggotaan kita ini. Oke. Jadi saya sangat terpanggil untuk menasihati kita dalam beberapa perkara. Yang kalau kita lihat dalam ucapan saya kemarin dalam teks itu menyebut tentang perkara tentang kita harus melihat satu garis panduan yang telah diberikan kepada kita sebagai jemaat sidang. Saya sudah mengarahkan juga Stephanie untuk menghubungi jemaat yang lama sudah tidak datang ke gereja. Bukan kita tidak suka mereka,
bukan kita tidak mau mereka di gereja ini, tetapi karena garis panduan itu dengan tanggung jawab jemaat dan gereja juga harus kita utamakan. Ini sangat penting Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat yang sekalian saya kasih dalam Tuhan. Oke, kita kena harus tahu dengan tanggung jawab kita, bukan setakat bayar 10 ringgit iuran tahunan itu saja untuk melayakkan kita status kita sebagai ahli keanggotaan. Tetapi kita harus tahu apabila kita menjadi anggota gereja, kita harus menjadi tanggung jawab penuh. Gereja juga harus bertanggung jawab penuh. Jadi kalau kita bandingkan timbang tara ya, berarti gereja lebih banyak tanggung jawab penuh. Karena kita jemaat suka-suka hati kita saja tidak datang ke gereja, sampai bertahun pun ada yang tidak bertahun tidak datang ke gereja. Ini yang saya beritahukan kepada saudara, hubungi mereka. Hubungi mereka. Jadi puji Tuhan, dalam 1-2 minggu ini kita ada penambahan anggota. Jadi penekanan saya buat bagi kita semua, datanglah atau ambillah kesempatan itu untuk senantiasa datang beribadah kepada Tuhan. Beribadah ini bukan untuk mengambil kehadiran kita saja, tetapi beribadah itu hanyalah adalah untuk bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Lewat apa kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Kita mendukung semuanya juga dalam segala aktiviti pelayanan gereja. Kita datang ke gereja, dalam ibadah kita dapat menyumbang sesuatu, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan apapun yang berkaitan dalam keperluan gereja, kita punya kerinduan itu yang paling penting untuk terlibat sama di dalam keperluan gereja. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memang benar sekarang ini kalau kita lihat di dalam keanggotaan kita memang ada yang lama tetap lama, yang kita katakan dikelihan tadi, yang baru itu ada juga yang baru. Tetapi saya menasihati kita, gereja adalah tempat kita untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Ambillah kesempatan, saya tidak tahu pergumulan kita semua, apapun yang menghambatkan kita semua, tetapi jika ada apa-apa, tolong maklumkan kepada gereja. Tolong maklumkan kepada saya sebagai pengurus, perali kita ataupun pastor. Ini yang paling penting. Oke? Ini bukan satu ketegasan saya sebagai pengurus gereja ini untuk menidakkan kita sebagai jemaat tidak. Ini saya berbicara tentang tanggung jawab kita bersama. Oke? Tanggung jawab kita bersama. Oke, yang seterusnya, info gereja seterusnya tentang sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia yang akan diselenggarakan oleh guru-guru sebelum minggu kita pada 13 hari bulan 11 ini nanti, 13 hari bulan 11 hari Ahad di gereja kita. Jadi saya sedia maklumkan juga terus dengan berapa keperluan mereka, dan kita bersyukur. Dan ini juga dorongan saya supaya jemaat Tuhan terus mendorong anak-anak kita ini di dalam sekolah mereka, dan terus memberi semangat kepada mereka supaya mereka terus rajin mengikuti. Itu sengaja saya cakap lama ini sebab mereka belum selesai lagi sebelah sana. Saya tengok message daripada mereka belum lagi. Macam minggu lepas apabila kebaktian umum sudah selesai, 10 minggu masih ada lagi. Jadi sengaja saya buat kita lama sedikit. Oke? Jadi bagi yang ingin menyumbang dalam program ini, sudah disenaraikan nama-nama yang sudah menyumbang, baik cake, baik pena, baik hadiah, handphone dan sebagainya. Jadi ini yang didorongkan oleh saya pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang ada anak-anak sekolah minggu khususnya. Oke? Kalau kita melihat anak kita harus menggerakkan hati kita juga untuk membantu. Jadi bagaimana cara membantu dia saya tidak tahu. Itu terserah kepada kehendak Tuhan dalam setiap pribadi kita. Oke? Amin? Itu terserah. Kita lakukan ini sebagai satu menghargai anak-anak kita dan memberi semangat mereka untuk pelayanan mereka ini. Kita sangat menghargai juga pengorbanan guru-guru mereka ini, guru-guru sekolah minggu ini. Dengan barisan yang terbaru ini, mereka terus menggerakkan berapa banyak rencana. Oke, itu 13 hari bulan. Jadi apapun yang ingin disumbang kepada PKK kita boleh menghubungi mereka. Ada sekesah mereka sini bukan? Coba berdiri dulu lah. Jangan malu-malu Pak, berdiri dulu. Oke, ini istilah PKK kita. Oke. Jadi
Elis Lupang, dan begitu juga dengan pengurusi mereka, bendahari mereka pun sudah baru. Saya rasa mana mereka kedua ini hari ini ada Petrik dengan Ibu Gata ada kan? Ada. Oke, itu pengurusi mereka kita terus galakkan. Kedua, tentang mesyuarat umum akhir gabungan kita pada 20 hari bulan 11. Jadi banyak perancangan itu yang saya akan sebut tadi itu belum lagi dimuktamadkan, tapi kalau boleh nanti yang ikut mesyuarat pada hari itu kita coba buatlah. Kita akan buat tentang pakaian kami kaum bapak ini, belum lagi ada keputusan nih. Histori memang oke, tapi belum on lagi ya, belum on lagi. Bila mau pergi buat nih belum tahu lagi. Ya, sudah ada green light, tapi belum ada langkah-langkahnya untuk kami bapak-bapak. Mesyuarat umum ini akan kita adakan pada 20 hari bulan 11. Oke, ini paling penting, sangat penting lah untuk kita melihat perencanaan kita terus pada tahun depan dan untuk membincangkan segala program kita untuk tahun depan. Selain itu laporan pada tahun ini. Dan begitu juga program aktiviti ataupun caroling kita pada tahun ini. Saya dipahamkan tadi oleh Stephanie awal bulan 11 lah, sebab dalam bulan awal bulan 12, sebab dalam bulan 11 itu dia ada urusan dia cakap, jadi kita akan mulai pada bulan 12, awal bulan 12. Dan ini juga perancangan kita pra Christmas dan ulang tahun gereja kita pada 27 hari bulan 11 atau 4 hari bulan 12, itu pun belum kita tetapkan lah. Tengok persesuaian dulu, sebab sekarang ini sudah ada pembuaran ini, tengok boleh ke tidak kita buat aktiviti. Takut kita punya setahan nanti dia sibuk lagi nih, sibuk dan nanti itu. Jadi kita akan lihat tengok bagaimana cara kita dapat melakukannya. Dan seterusnya bagi jadwal mingguan kita pada minggu depan doa syafaat. Oke. Doa syafaat kita ada dari akhir, itu dia di sana Ibu Magret yang akan membawa kita di dalam pujian, dan saya yang akan membawa kita di dalam perkongsian firman Tuhan dalam kita sila akhir. Itu yang akan kita buat pada malam Rabu 28. Dan pada kebaktian umum kita pada minggu depan kita akan dipimpin oleh Ibu Julia. Oke, lama sudah Ibu Julia tidak memimpin, mungkin saya rasa dia sudah rindu untuk memimpin kita. Ini kali mungkin dia buat yang lain lagi, lebih baik daripada yang kemarin. Oke, itu yang kita harapkan. Oke, Ibu Julia yang akan memimpin kita pada minggu depan. Jadi yang terakhir jadwal kelompok sel kita. Saya menghubungi Ibu Lurah kali dah. Pada pagi hari ini, itulah gambar yang dia post, di gambar tadi. Jadi mungkin bercuti lah sebujang. Jadi aku mentang mina sangat ala kelompok sel sipan tang seling dari dia pun dah. Jadi sipan te. Jadi memang tidak ada ketetapan saya buat jadwal dia untuk tahun ini sebab kita baru mulai. Pada tahun depan jemaat sekalian yang saya rasa kasih dalam Tuhan, memang saya akan berbincang dengan pastor dengan yang lain untuk menetapkan jadwal kelompok sel kita untuk setiap jemaat yang ada. Sebab jemaat ini kita harus, itu cara kita untuk mengunjungi mereka, untuk mengadakan kebaktian di rumah mereka. Kalau kita menunggu bila mereka akan panggil, mengundang, belum tahu bila. Oke, itu cara untuk kita pergi ke rumah jemaat kita. Di Senabin belum lagi itu, saya sekarang hari pikir belum lagi green light, tapi saya tunggu saja message daripada dia. Oke, itu tentang kelompok sel kita. Dan apapun Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada sedikit highlight kutipan mingguan kita pada minggu lepas. Oke, kalau sedikit silakan dah. Ini dia kutipan mingguan kita. Jadi teruskanlah berdoa bagi jemaat yang senantiasa taat dan setia dalam memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan kita terus berdoa juga kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat sidang ini di dalam apapun keperluan hidup mereka. Jangan kita lupa ada satu misi yang ingin saya gerakkan dalam bulan ini dan seterusnya, yaitu tentang kunjungan kami ada pasca ataupun wakil daripada Will of Wike ini akan mengunjungi keluarga Mas kita. Pada pagi hari ini saya sudah senaraikan nama mereka.
yang dalam perkara doa kita itu yang akan kita kunjungi. Oke, ada kita akan kunjungi. Oke, jadi menjual darah Tuhan gimana ini banyak naik. Saya oke kaya naik. Saya oke kaya. Oke, minta gue terima message gimana jadi anak sembahyang menikah kalau jangan tapi Tuhan masih selalu. Oke, empat lo sebelum kita keluar berbubar daripada rumah Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Oke, yang sakit sila duduk, dan yang tidak sakit dan yang sehat, mari kita berdiri bersama-sama mendukung yang lemah dalam tubuh kita. Pagi hari ini saya akan membawa kita mengaminkan doa, tetapi mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa hidup di dalam kehidupan jiwa roh kami. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan Engkau yang mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan. Terpujilah dan segala hormat dan syukur hanyalah bagimu. Karena Engkau lah Tuhan yang telah menebus kehidupan kami daripada dosa, hingga kami dapat memperoleh kehidupan yang penuh pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Inilah yang komitmen kami nyatakan pada pagi hari ini Tuhan. Karena tanpa komitmen ini, segala apapun yang akan kami hadapi, segala apapun yang kami jalani, kami tetap akan tidak dapat kemenangan. Makanya Tuhan kami mengaminkan bahwa kami hanya percaya bahwa nama Yesus Kristus itu adalah nama yang berdaulat di atas segala-gala apapun permasalahan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengar sabda firman-Mu, yaitu kami harus belajar tentang beberapa hikmat. Yang pertama Tuhan, hikmat yang takut akan Engkau. Ini yang harus kami belajar. Hari yang harus kami praktikkan, ini yang harus kami lakukan. Sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan, kami harus hidup takut akan Engkau. Kedua Tuhan, kami harus merendahkan diri kami di hadapan, supaya melayakkan kami dalam segala apapun yang Tuhan janjikan kepada kami, supaya kami dapat memperoleh dengan damai sejahtera. Ketiga Tuhan, kami harus belajar hikmat untuk melayani Engkau di dalam apapun keadaan kami Tuhan, baik dalam kami lemah tubuh jasmani kami, baik dalam kami kekurangan apapun materi hidup kami, baik dalam apapun pergumulan kami, tetapi kami harus taat dan setia melayani Engkau. Tuhan, yang keempat, kami ingin berbakti terus kepadamu dalam apapun keadaan kami Tuhan. Keterbatasan yang ada di kami ingin berbakti dalam Engkau Tuhan. Baik dalam ibadah kami, baik dalam pelayanan kami, baik kami berbakti lewat keluarga kami untuk menjuruskan kepada satu keluarga yang hidup takkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami memerlukan hikmat yang daripada-Mu. Tidak ada hikmat yang daripada dunia ini dapat mendahului segala hikmat yang daripada-Mu. Makanya Tuhan, kami harus memandang akan hikmat itu. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami satu hati, seia sepekara, seiman di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengangkatkan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin sekarang duduk di hadapan jemaat-Mu, di hadapan Tuhan sendiri pada pagi hari ini. Engkau yang melihat, Engkau yang mendengar seruan mereka Tuhan. Khususnya kepada ibu kami, Ibu Paya Ayu Jimali Tuhan. Kalau sembahyang melihat Tuhan, kalau sembahyang menjaya dalam usuka Tuhan, usi kalau jangka dalam denai halema batungna atang iham sayu batungna ini Tuhan. Kalau sembahyang kalau marang ka Yesus, ikalang masih ikalang mau age mayo dengan dahaga Yesus. Jati ng prahalang titihani kalau sembahyang nginah sa ikalang matapalagay. Ikalang mau denak-denak maniha, ikalang mau sayu denak maniha Tuhan. Kalau nun pa alam mo rikukunin ni Tuhan ikapagatete. Nung pamandalo anang halin kalau alam kalau mamabatong hutan yang dalam lemah tubuh jasmani sekalipun yang ada dalam ruangan ini dimanapun mereka. Sekali lagi kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah yang memberi kekuatan, Engkaulah yang memberi kesembuhan, dan kami percaya hanya bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, warga emas kami yang tersenarai hinan kalau inay balo usun, nunan kahinan kalau alam pet ini lahayo lo Tuhan, dan inay balo hujan lo, ino to dalo te Tuhan. Kalau itu adalah Tuhan, kalau jam kenap dalo jaka ani, kalau jam kenap dalo Tuhan honang ka. Dalo liwang kenap dalo kate kenap dalo berbagai-bagai naan kenap dalo Tuhan kalau jam.
Biarlah manuti Tuhan segala hadau ikat Tuhan dalam himpun ke dalam sayu ke dalam murid hati rencana Tuhan hati sayu. Tuhan dalam himpun damai sejahtera dalam masih dalam ngepnu dalam Tuhan tekenap dalam menikah. Ya dalam numpa keadaan urip dalam muku nuni Tuhan dalam kate dalam perah Tuhan ikatlah masih ikatlah Tuhan dalam ikatlah mau ikatlah mau bagian saya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa terus keluarnya kami pada rumah-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah. Engkau menyertai kami Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Kasih setia-Mu itu yang akan senantiasa menyertai kami. Damai sejahtera itulah yang akan memenuhi hidup kami. Dan itulah kepercayaan dan keyakinan kami bahwa Tuhan Engkau senantiasa hidup menyertai kami setiap waktu. Terima kasih ya Bapa. Sepanjang minggu ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun usaha, apapun pekerjaan, apapun urusan keluarga, apapun yang kami lakukan, baik anak-anak kami yang di dalam pekerjaan dan sebagainya, dimanapun mereka berada, kami berdoa Tuhan supaya perlindungan, penyertaan dan berkat kasih setia Tuhan yang senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami angkatkan semuanya. Hanya percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Oke, sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jawaban Arif. Jawaban lengkap. Oke, lampau yang yang di petani kan di situ ke buku balik pak. Saya mengakui kemarin. Sedikit masalah. Perkara yang pertama seperti yang telah diumumkan oleh Ketua Dekan tadi berkenaan dengan musyawarah daerah. Ya memang tahun itu memang 2 tahun lah untuk pasca kita. Saya percaya kita terus berdoa supaya jangan di 2 tahun nanti lah. Kita akan terus menerus. Boleh? Apa saya kata begini? Sebab setiap kalau sudah 3 tahun ada surat daripada daerah tanya kita dilepas atau dikekal. Itu satu soalan yang sangat susah kita jawab. Itu kadang-kadang saya sabar ketua daerah. Jangan kamu tanya begitulah, kamu sendiri pikirlah. Jadi bila dia tanya kita macam itu, mau tidak mau kita jawab. Dia tanya jemaat, kita yang kata lepaslah, cekallah. Itu yang terjadi di beberapa gereja. Tapi puji Tuhan, mungkin Ketua Dekan belum umum dia lah. Jadi terima kasih kepada Ketua Dekan dan Majelis Gereja dan jemaat yang memberi ataupun yang menyokong pelayanan kedua pastor kita, di mana mereka akan meneruskan pelayanan mereka tahun depan sehingga kita tahu berapa tahun. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Adapun saya berani sebut di sebab sebahagian daripada mesej kedudukan itu ada juga dia share dengan saya, walaupun saya tidak ada dalam grup, tapi yang penting macam itu dia masih share dengan saya. Oke, terima kasih ketua ataupun ketua dekan, juga pastor, teruskanlah pelayanan dan mereka ada di sini oleh karena kita ada. Oke, harus kita menyokong. Kalau kita tidak ada, takkan dia melayani di sini. Oke, pahaman kita harus memberi sokongan. Dan yang kedua, berkenaan dengan apa yang telah dikatakan oleh Ketua Dekan tadi berkenaan dengan audit dalaman itu, saya masih bingung lah. Saya bingung, mengapa? Saya bingung so kedudukan daerah sekarang, dia juga seorang pendahari dalam gereja, dia juga pendahari dalam daerah. So, macam mana kita nak letak peraturan yang seperti itu untuk mengadakan audit dalaman? So, itu satu perkara yang saya rasa sangat bahaya. Bukan senang jadi ketua kita ini yang dalam beberapa persatuan bila sebut audit dalaman ni, itu kan dia memang agak susah.
Sebab memang ada juga yang sudah menjadi auditor kita, baik di peringkat daerah maupun pusat. Jadi itu saya rasa terpulang kepada majelis gereja melantik audit dalaman kita. Bagi saya yang selalu melihat laporan dan cara kita menggunakan uang ini, saya tidak perlu hanya di gereja ini lah. Sangat kita benar kita alang tersembunyi. Terima kasih Dekan Richard ya aman report tolong. Oke. Jadi saya rasa itu untuk melantik audit dalaman itu kita pikirlah. Dan yang ketiga berkenaan dengan perayaan ulang tahun kita Tuhan. Walaupun ini bukan gereja kita, bangunan ini, saya rasa ini pandangan saya sendiri di Ketua Dekan, saya tidak ganggu rancangan kita. Seboleh-bolehnya bagi saya kita buat di gereja saja. Di gereja kita buat ya, supaya ada semangat kebaktian itu. Kalau kita pergi tempat lain, kebaktian mungkin kita berubah sedikit. Kalau kita buat di gereja, cara sitting kita buat ya sitting macam dalam restoran. Terus duduk di atas di meja, bukan juga dia baik keluarga tidak. Kita boleh free sitting. Masa kita belum makan tuh memang meja kosong lah, jangan bawa barang makan dulu. Nanti kita dengar firman Tuhan juga. Cara kebaktian sama, ya memimpin begitu juga yang lain. Tetapi kita buat di sini. Tapi ini adalah serangan saya sendiri. Kalau saya serang dengan majelis gereja, itulah saya kata saya tidak akan ganggu. Tetapi dalam saya tidak ganggu, saya juga beri pandangan saya sendiri. Oke, jadi yang akhir sekali berkenaan dengan mesyuarat. Kalau kamu rasa ada perkara yang kamu perlu saya ada, kamu beritahulah. Untuk hadir saja, hadir tenung pekerjaan gue sih lain. Tapi kalau nak nak jadi nak dia api ganggu kalau habis perancangan kalau cukup sayu bi telah pengawang yang nangga melalui WhatsApp kalau sendiri dan kita dekan dan pastor. Jadi yang ketiga memperbuat tentang iwan kan kalau barang aku pakai dekan bisi aku sang genap aku dapat meeting tapi genap aku kalau Tamai habis penuh kita kalau dalam apa tamai sini kita manduan sini kita kasih doa. Oke, nana sedikit apa yang saya beritahu pada pagi hari ini. Dan yang akhir sekali, dalam mana-mana perjuangan bila kita berjuang baik dalam pendidikan, dalam peperangan, dalam pertandingan, baik dalam sukan, yang penting adalah hikmat. Kalau tidak ada hikmat, macam mana kita mau sukses dalam pendidikan? Kalau tidak ada hikmat, macam mana kita dapat menggunakan peralatan perang itu? Kalau tidak ada hikmat, macam mana kita pandai mengatur kita punya bisnes? Jadi hikmat sangat penting. Salah satu sikap yang penting dalam kita berjuang, supaya perjuangan kita itu konsisten dan kekal. Itu saja, sekian, terima kasih, Tuhan berkati. Hah?